Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Saya Lisna mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga minta maaf ceritanya jeda terlalu lama. Jujur saya kurang nyaman ya di waktu bulan puasa saya melanjutkan cerita ini ya, karena juga tenaga saya juga dan suara saya juga pasti kurang nyaman ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang masih mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan yang pasti karena jeda terlalu lama, kakak-kakak semuanya pasti udah lupa ya ceritanya. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa melanjutkan ceritanya. Dan kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Jason melemparkan Kevin masuk ke dalam taksi lalu pergi ke sekitar kediaman Joanna. Ada apa? Jason duduk di dalam mobil tempat Irwan sedang mengawasi ekspresinya muram. Mereka bertujuan menggunakan Nyonya Gunawan untuk mengancammu. Dia ingin kamu memaksa Nyonya membatalkan tuntutan terhadap Yonatan dan memaafkannya. Dengan begitu, dia akan dibebaskan dari penjara. Irwan berkata dengan muram. Jason mendengus dengan dingin. Joanna adalah orang yang tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Dia sudah melihat konsekuensi yang dihadapi Yonatan karena telah menyinggungku. Dia tidak akan sebodoh itu. Terus awasi. Aku menunggunya menunjukkan pertunjukan bagus untukku. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan keluar dari mobil dan sosoknya menghilang di kegelapan malam. Saat ini Joanna sedang mengobrol dengan sahabat Yonatan tentang tindakan besok. Dia terkejut saat ada ketukan di pintu. Dia segera mematikan telepon, berdiri dan mendekati pintu lalu bertanya dengan suara rendah. Siapa? Ini aku, jawab orang di luar pintu. Pemilik suara ini adalah orang yang dipilihkan Joanna siang dan malam. Dia membuka pintu dengan penuh kegembiraan, tapi ketika melihat pemandangan di pintu, wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Keesokan paginya, Nenek Gunawan berangkat dari rumah tua menuju supermarket untuk berbelanja seperti biasa. Dia mendorong keranjang belanja sambil berjalan di antara kerumunan. Sesekali dia melihat pasangan suami istri, seorang ibu yang menggendong seorang anak laki-laki gemuk. Dia menatapnya dengan iri dan cemburu untuk beberapa saat. Kemudian lalu pergi ke rak berikutnya untuk memilih bahan-bahan. Ini sudah waktunya menyuruh Jason melakukan kencan buta. Tidak bisa menundanya terus seperti ini. Nenek Gunawan menghela nafas. Nenek, kamu datang untuk belanja juga? Sebuah suara yang familiar terdengar di sampingnya. Nenek Gunawan berbalik dan menoleh saat melihat Joanna. Wajahnya menjadi dingin dalam sekejap. Siapa nenekmu? Aku tidak punya cucu perempuan. Aku dengar kakakmu menculik nenek Yasmin dan masuk penjara. Dia akan dipenjara berapa lama? Dia sangat ingin mencarikan istri untuk Jason. Tapi Joanna memiliki kakak seorang narapidana, gen mereka jelek. Joanna sedikit canggung, matanya merah seperti kelinci putih kecil yang ditindas. Kalau bukan karena nenek tua keluarga Lukmantara menghina karakter Jason, buruk karena berselingkuh, kakakku juga tidak akan marah sampai menculiknya. Dia menghina Jason.
Yang tua dan yang muda, dua-duanya tidak tahu terima kasih. Kalau Jason benar-benar berselingkuh, aku pasti sudah menggendong Cicit. Memangnya mereka masih ada terlibat? Nenek Gunawan menjadi marah setelah mendengar ini. Dia segera mulai bergumam dan mengumpat. Melihat situasi ini, Joanna mengikuti Nenek Gunawan dan terus memanasi. Nenek juga harus mengawasi Jason. Belakangan ini dia sering berhubungan dengan wanita itu. Mereka bahkan pergi ke bar bersama. Saat mendengar ini, Nenek Gunawan langsung berbalik dan menatapnya. Dia berkata dengan marah, "Sejak kapan mereka berhubungan lagi?" "Masalah terjadi di studio Yasmin. Jadi dia mau minta bantuan Jason," kata Joanna. Dia dengan alami melangkah maju untuk mengambil kereta dorong Nenek Gunawan. Nenek Gunawan sangat marah hingga dia menggetakkan gigi, matanya penuh rasa jijik. "Aku sudah bilang, ketenarannya didapatkan dengan uang Jason." "Benar, tidak tahu berapa banyak uang yang sudah ia habiskan," Joanna menjawab. "Kamu memang perhatian pada Jason." Nenek Gunawan meliriknya, matanya masih dipenuhi rasa jijik. "Nenek juga tahu seberapa dalam perasaanku terhadap Jason. Aku tidak ingin dia ditipu oleh Yasmin," jawab Joanna dengan patuh. Nenek Gunawan berbalik untuk memilih sayur-sayuran, matanya terus berputar. Walaupun Joanna memiliki kakak seorang kriminal, tapi dia sangat peduli pada Jason dan selalu mengawasinya. Dia dapat mengetahui apa yang dilakukan Jason dari Joanna dan bisa segera melakukan pengaturan untuknya. Dia akan sepenuhnya menyingkirkan Yasmin si benalu. Setelah berpikir lama, dia berbalik dan menatap Joanna. "Bagaimanapun, kakakmu mengambil jalan yang salah demi Jason. Dan ini memang tidak ada hubungannya denganmu. Masalah ini juga disebabkan oleh keluarga Lumantara. Yang tua dan muda semuanya benalu. Kalau tidak, kakakmu tidak akan bersikap impulsif dan melakukan kejahatan." Joanna menangis saat mendengar ini. "Kakak hanya terlalu setia kawan dan memperlakukan Jason sebagai saudara kandungnya. Dia tidak ingin Jason ditindas oleh keluarga Lumantara." Nenek Gunawan bisa melihat dia sedang berakting tapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika keduanya keluar dari supermarket, Nenek Gunawan sudah tersenyum. "Kamu ini benar-benar terlalu baik. Aku tidak kekurangan uang. Kenapa kamu membayar tagihanku?" Joanna memandangnya dengan enggan dan berkata dengan lembut, "Kekurangan atau tidak bukanlah masalah. Ini adalah niat hatiku." "Ayo tukar kontak. Mulai sekarang kamu temani aku belanja sayur. Bagaimanapun kamu dan Jason pernah bersama. Kamu juga memahami seleranya. Kamu bisa memberiku saran." Sekarang Nenek Gunawan bertingkah seperti orang tua yang murah hati. "Lebih baik jangan. Kakak sudah melakukan kesalahan demi Jason. Jason juga tidak mau aku berhubungan dengan orang di sekitarnya. Hari ini kita tidak sengaja bertemu, jadi tidak apa-apa kalau dia mengetahuinya. Tapi kalau tahu aku menghubungimu, dia pasti marah besar." Mata Joanna memerah dan dia tampak sedih. "Kamu tahu alamat rumahku kan? Aku punya kebiasaan berolahraga di pagi hari. Aku akan lari pagi di jalanan depan rumah. Kamu bisa menemaniku olahraga." Jason itu seperti sudah dipelet oleh Yasmin. Dia juga sudah tidak dekat denganku. Aku sudah tua. Sangat berharap ada orang yang menemaniku ngobrol. Selesai bicara, Nenek Gunawan berbalik dan pergi dengan sopir yang menemaninya.
Joanna menatap punggungnya dengan senyum bangga. Siang harinya Nenek Gunawan menelpon Jason dan mengajaknya ke restoran. Begitu sosoknya yang ramping muncul, dia langsung menarik perhatian banyak wanita. Jason seperti tidak menyadarinya. Dia membawa Caleb ke meja makan tempat nenek duduk lalu ikut duduk. Caleb berdiri diam di belakangnya. Nenek Gunawan melirik Caleb dengan ekspresi tidak senang. Makan bersama nenek, masih bawa asisten. Kita bukan membicarakan masalah pekerjaan. Kita mau makan. Ayo, pesan makanan. Jason mengganti topik pembicaraan dan mengambil menu di samping untuk melihatnya. Setelah membalik halaman, seseorang dengan aroma bunga yang samar duduk di sampingnya. Jason mengerutkan kening dan segera menoleh ke samping. Seorang gadis dengan rambut panjang halus sedang duduk di meja makan. Dia mengenakan gaun putih dan memegang tas tangan bertatakan mutiara. Ketika Jason memandangnya, dia mengangguk sedikit dan menyapa dengan suara lembut. Halo, Kak Jason, namaku Rosa. Dia memiliki penampilan yang sangat bersih, tidak terlalu cantik, tapi temperamennya membuat orang merasa sangat nyaman, seperti suaranya yang seperti aliran sungai yang mengalir. Jason memandangnya tanpa ekspresi. Aku kenal kamu. Rosa memandang Nenek Gunawan dengan sedikit canggung, tapi dia tidak marah dengan ucapan sarkastik Jason. Nenek Gunawan berkata dengan wajah datar, Jason, ini putri paman Roni. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Saat masih kecil, dia selalu memanggilmu kakak. Apa kamu tidak ingat? Setelah kembali, dia tidak punya teman. Setelah makan, kamu bawa dia jalan-jalan, biar kalian menjadi akrab. Nenek merasa aku kurang kerjaan. Jason tersenyum tapi kata-katanya sangat kasar. Kalau kamu sibuk, atur dia jadi sekretaris di kantormu. Dengan begini dia bisa familiar dengan lingkungan tanpa menunda pekerjaanmu. Selesai bicara, Nenek Gunawan menoleh pada Rosa dan berkata sambil tersenyum, koki restoran ini pernah menjadi koki jamuan negara. Kamu di luar negeri selama beberapa tahun, sering makan makanan Perancis. Pasti rindu masakan rumah. Iya, aku belum pernah makan masakan koki yang memasak jamuan negara. Kebetulan aku bisa mencobanya. Wajah Rosa tampak selembut air. Nenek Gunawan sangat puas. Gadis lembut seperti itu sangat enak dipandang. Jason meletakkan menu, dia hendak bangun dan pergi. Pada saat ini Yasmin dan Vicky masuk ke restoran. Keduanya saling memandang. Saat melihat Jason, Yasmin tertegun sejenak lalu mengangguk padanya. Kemudian dia melihat gadis dengan temperamen yang bersih. Dia langsung mengerti apa yang terjadi di meja ini. Caleb diam-diam merasa sedih bagi Jason. Pak Jason sangat tidak beruntung. Dari pandangan Nyonya bisa ditebak sudah salah paham. Pak Jason, kebetulan sekali. Sapa Vicky sambil tersenyum saat melihat Rosa, senyumannya semakin dalam. Ayo pergi, Pak Vicky, harus mencoba masakan restoran ini. Koki di sini pernah menjadi koki jamuan negara. Dia sangat terkenal di internet. Yasmin berkata pada Vicky dengan suara pelan, gerakannya tampak percaya diri dan murah hati. Nenek Gunawan ingin mengejek, namun aura Yasmin membuatnya merasa sedikit asing, seolah-olah baru pertama kali bertemu dengannya. Dibandingkan dengan Rosa yang berasal dari keluarga terhormat, Yasmin memiliki temperamen yang sangat unggul. Terakhir kali aku sangat terburu-buru.
hingga tidak punya waktu menghabiskan makanan enak di sini. Sayang sekali. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencicipinya dengan baik. Vicky tersenyum dan berjalan menuju meja makan. Mereka berdua duduk di dekat jendela. Mereka saling memunggungi. Nenek Gunawan memperhatikan Yasmin dengan waspada untuk waktu yang lama. Dia menyadari Yasmin bahkan tidak melirik mereka sama sekali. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Karena nenek suka restoran ini, nenek temani saja Nona Rosa makan di sini. Aku pergi dulu. Jason berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Caleb mengira Pak Jason akan tetap makan di sini karena Yasmin. Jason, nenek Gunawan berdiri. Suaranya keras. Yasmin serta Vicky juga mendengarnya. Untungnya restoran ini memiliki harga yang mahal dan jumlah pelanggan yang terbatas. Selain meja Yasmin, kejadian ini tidak menarik perhatian pelanggan lain. Jason menatap Yasmin dengan tenang. Dia menyadari Yasmin bahkan tidak mengangkat kepalanya. Walaupun hari ini dia benar-benar kencan buta, Yasmin tidak akan peduli. Caleb, beritahu pemilik restoran, berapapun harganya, hitung tagihan meja ini padaku. Setelah menjelaskan pada Caleb yang ada di belakangnya, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini nenek Gunawan tiba-tiba menutupi dadanya. Jason, kamu mau membuatku mati karena marah? Vicky cukup senang bergosip. Dia terus-menerus melihat ke meja tempat Jason duduk. Melihat ada yang tidak beres, Caleb segera pergi ke pojok dan menelpon. Dalam waktu 2 menit, banyak tamu di restoran itu diajak keluar satu persatu oleh pelayan. Caleb tidak yakin dengan meja Yasmin, jadi dia mendatangi Jason dan bertanya, meja Nona Yasmin? Tidak perlu mengkhawatirkannya, jawab Jason dengan tenang. Selesai bicara, dia berbalik dan menatap nenek Gunawan dengan dingin. Aku sudah meminta Irwan memanggil ambulan. Kalau kesehatan nenek tidak baik, lebih baik jangan keluar rumah. Aku adalah anak muda yang masih memiliki kaki dan tangan, bisa menjaga diri sendiri. Dia melirik Rosa, berencana pergi tanpa banyak bicara. Tapi seluruh tubuh Rosa menegang karena tatapan itu. Apa kamu masih menyukai Yasmin? Nenek Gunawan tiba-tiba meninggikan suaranya. Sebelumnya ada tamu, jadi dia masih menahan diri. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli. Yasmin tiba-tiba disebut. Dia merasa sangat tidak beruntung. Jangan kira aku tidak tahu. Saat ini ada masalah dengan studionya. Kamu dan Kevin diam-diam membantunya. Berapa banyak uang lagi yang ingin kamu berikan pada dia dan neneknya? Selesai bicara, nenek Gunawan melotot pada Yasmin yang merasa sial. Kalau tidak memiliki kemampuan, bekerja saja pada orang lain. Udah bercerai, masih saja. Caleb, kenapa kamu masih diam saja? Suara Jason tiba-tiba menjadi beberapa derajat lebih tinggi. Rosa sangat ketakutan. Dia mengambil tas dan melarikan diri sebelum Caleb mengatakan apa-apa. Nenek Gunawan berteriak, Rosa! Caleb berjalan ke arah Vicky dan tersenyum dengan sangat sopan. Pak Vicky, ada sedikit masalah pribadi yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau kamu pindah? Aku akan segera membawamu ke restoran yang sangat bagus untuk makan. Kamu pasti puas. Karena Pak Jason mau mengurus masalah keluarga di sini, kami akan pindah ke restoran lain. Tidak perlu merepotkan Pak Caleb. Yasmin berdiri. Vicky menyayangkannya, tapi dia tetap berdiri sambil mengangguk. Tidak masalah, ayo pergi. Tapi sebelum Yasmin keluar, dia dihentikan oleh nenek Gunawan. Aku peringatkan kamu,
kalau kamu menempel Jason lagi. Jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Wajah Jason tegang menahan amarahnya. Caleb berkeringat deras dan dengan cepat mempersilahkan Vicky keluar. Saat hanya tersisa mereka bertiga di restoran, Yasmin menatap Nenek Gunawan dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Apa makan di restoran yang sama berarti menempel padanya? Nyonya Gunawan, kamu jangan terlalu sombong. Restoran ini juga bukan milikmu. Memangnya aku tidak boleh membawa temanku ke sini? Selain itu, Pak Jason membantuku karena kamu telah melukai keluargaku. Dia merasa bersalah, makanya membantu." "Nona Yasmin, aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusanmu tanpa izin. Aku minta maaf." Jason tahu Yasmin merasa tidak adil dan marah, jadi segera minta maaf. Nenek Gunawan memandang Jason, ekspresi sakit hati, matanya merah. "Kamu memperlakukanku seperti ini demi orang luar. Kamu tidak akan berhenti sampai aku mati karena marah, kan?" Yasmin mengabaikan Nyonya Gunawan dan berbalik pergi. "Maaf, aku sudah membuat masalah untukmu," kata Jason lagi dari belakangnya. Yasmin tidak menanggapi dan pergi dengan ekspresi dingin. Begitu dia pergi, rasa dingin di tubuh Jason memudar. Dia mengangkat tangan untuk memijat batang hidungnya, lalu duduk di meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jason, kalau hari ini kamu mendengarkan nenek, makan bersama Rosa. Kalau cocok menikah dan punya anak, nenek juga tidak akan mencari masalah dengan Yasmin. Tidak peduli kamu mau bagaimana membantunya. Nenek tidak akan ikut campur. Bagaimana?" Nenek Gunawan tidak berani menekan Jason terlalu keras. Selain itu, tidak tahu apa ini hanya perasaannya atau bukan. Dia selalu merasa cucunya lebih mempedulikan Yasmin. "Aku tidak akan menikah. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu cari untuk kencan buta denganku, tetap tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak takut menyinggung orang, silahkan saja terus cari alasan untuk membuatku menemui para nona besar ini. Aku tidak akan bersikap sopan pada mereka." Jason menjawab dengan pandangan dingin. "Jason, kamu ingin mati karena kesal. Kalian berdua sudah bercerai dan masih melindunginya. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan, selalu bergantung pada laki-laki." "Nenek." Jason tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri. Nenek Gunawan memandangnya dari dekat. Dia menyadari mata Jason merah, jantungnya berkedut dan air mata jatuh. "Apa kamu begitu tidak mencintai dirimu demi dia dan tidak mendengarkan nenek?" "Dari awal sampai akhir, aku selalu berada di pihak yang benar. Kamu mendatangi nenek Lukmantara, menindasnya sampai masuk rumah sakit. Apa kamu tidak pernah merasa bersalah? Bagaimana kamu masih bisa terus mengatakan hal yang mempermalukan mereka?" Jason berkata dengan sepenuh hati. "Masalah dokter akupuntur sebelumnya, kamu juga tidak merasa bersalah. Kamu benar-benar bisa menyakiti mereka terus-menerus tanpa merasa bersalah. Kamu adalah nenekku, tapi di saat yang sama, aku tahu kamu adalah orang tua yang jahat. Aku merasa sangat kecewa dan tidak berdaya." Selesai bicara, dia berdiri dengan sedih dan berjalan keluar dari restoran. "Karena nenek tidak menyesal, jangan temui aku lagi. Sekarang aku takut melihat wajahmu." Dia melontarkan kalimat ini lalu berjalan pergi. Seluruh tubuh Nenek Gunawan gemetar. Irwan membawa dokter masuk ke restoran. Caleb dengan cepat menghampiri saat melihat Jason keluar dan menunduk dan melapor. "Nona Yasmin telah pergi."
Kepala Jason sakit, dia bergumam, nadanya sedingin biasanya. Suruh Irwan jaga nenek dengan baik.